Pemirsa, keceriaan Papa Surya, Mama Sarah, Andin, dan Reina terhenti ketika Elsa muncul di ruang tamu. Suasana mendadak serius ketika Papa Surya menanyakan tujuan Elsa. Dan suasana menjadi cair manakala Reina menegur Elsa dengan sebutan Tante Frozen sekaligus memberi kue kepada Elsa. Elsa? Kamu mau kemana? Kok udah rapi, Sat? Aku mau ketemu temen aku, Mah. Elsa, jangan dulu lah. Kamu kan baru sembuh. Cuma sebentar kok, Pak. Hai Tante Frozen. Hai, Rena. Ini kue buat Tante Frozen. Makasih ya. Rena, kita potong kuenya di dapur yuk. Ma, temenin yuk. Biar ikut ya. Ya, ayo. Yuk. Bentar ya, Din. Iya. Ayo kita potong kuenya yuk. Kita makan sama-sama. Ketegangan antara kakak beradik Andin dan Elsa begitu terasa. Andin mulai mencecar Elsa bagaimana perasaannya ketika berhadapan dengan anak yang dibuangnya. Pada kesempatan itu, Andin juga mengajari Elsa bagaimana cara meminta maaf yang benar. Elsa terdiam. Mau kemana? Ma belum ngobrol sama kamu. Pengen nanya, Mbak. Gimana rasanya berhadapan sama anak Mbak yang udah kamu buang? Gimana sih rasanya? Sebelum Mbak tahu Rena itu anak Mbak, kan kamu juga udah tahu. Gak ada belas kasihan kamu sama Rena. Anak kecil yang tidak berdaya dan gak punya dosa. Ya? Gak punya hati ya? Gue udah kasih tahu sama lo kalau gue terpaksa kan? Dan gue udah bilang berkali-kali minta maaf sama lo, tapi itu masih belum cukup. Kalau masih belum cukup, gue bakal minta maaf sekarang. Gue minta maaf. Puas? Minta maaf kamu kayak gitu ya, Elsa? Perlu Mbak ajarin caranya minta maaf kayak apa? Tapi percuma sih. Kamu gak akan bisa. Tapi lihat aja. Satu persatu bukti akan berkumpulin. Semua kebohongan kamu itu. Hidup gue udah hancur sehancur-hancurnya. Dan ternyata masih belum cukup juga buat lo sama Al buat ganggu hidup gue. Sekarang gue tanya sama lo. Yang jahat itu gue atau lo? Tunggu. Ingat ya. Karma itu ada. Rupanya rasa terkejut Elsa belum usai. Saat bertemu dengan Mama Rosa, Ibunda Aldebaran dan almarhum Roy itu melontarkan pertanyaan di luar dugaan Elsa.
Elsa yang datang dengan senyum lebar berubah menciut ketika Mama Rosa menanyakan soal Elsa yang pernah hamil dengan Roy, sekaligus soal apakah Elsa adalah pembunuh Roy. Gini Elsa, Tante juga mau to the point sama kamu. Apa betul 4 tahun yang lalu kamu hamil anaknya Roy? Is that true? Please Tante, untuk soal ini Aldebaran pun juga udah tahu kan kalau bukan Roy pelakunya. Elsa, please, kamu jangan bohong. Tante tahu, karena Tante sudah lihat buktinya. Kalau 4 tahun yang lalu, kamu hamil anaknya Roy. Dan karena Roy tidak cinta sama kamu, jadi dia tidak mau bertanggung jawab. Apa karena dia nggak mau bertanggung jawab? Kamu bunuh Roy. Astaga, mamanya Al juga udah berpikir gue yang bunuh Roy. Ini gawat. Tante, maaf ya Tante, tapi Tante nggak bisa sembarangan nuduh gitu dong Tante. Tante emang udah punya bukti apa? Apa saya hamil anak Roy? Apa saya membunuh Roy? Tante jangan sembarangan nuduh kalau nggak ada bukti ya. Elsa, kalau saya nggak punya buktinya, buat apa saya temui kamu seperti ini? Ya, bukan Elsa namanya jika tak pandai berkelit. Namun, ketenangan yang dirasakan Elsa tak bertahan lama ketika keinginannya bermanja-manja dengan suami tercinta ditolak mentah-mentah oleh Nino. Halo, Halo sayang, kamu di mana? baru selesai meeting. Di kantor ya? Aku ke kantor ya sekarang. Enggak. Aku di Finland Cafe. Oh, kamu di Finland Cafe? Yaudah aku kesana ya. Aku juga kangen pengen makan pizza Finland Cafe. Kamu tungguin aku ya. Sa, kalau memang kamu punya waktu luang yang banyak, mending kamu manfaatin. Waktu kamu cuma seminggu. Harusnya kamu fokus untuk membuktikan kalau apa yang kamu omongin selama ini adalah fitnahnya dari Ricky. Tapi sayang, Udah. Aku tunggu jawaban kamu. Nino, kamu kenapa setega ini sama aku, No? Dan Ricky memang lelaki yang nekat, merasa mendapat angin segar lantaran mengetahui Elsa diusir suaminya, ia pun berusaha mendekati Elsa. Bahkan Ricky berani menemui Papa Surya dan Mama Sarah. Om, Tante, kenapa Nino nggak jemput Elsa? Tutup mulut lo, Ricky. Saya tegaskan satu kali lagi. Elsa sudah punya suami. Tidak ada ayah manapun yang sudi anaknya didekati laki-laki macam kamu. Mati kamu! Kalau perlu bantuan saya, jangan sungkan untuk hubungi saya. Karena saya bakal ada 24 jam buat Elsa.
Ayo pulang. Pemirsa, tim nasional Italia dan Spanyol melenggang menuju semifinal setelah menaklukkan lawan-lawannya. Italia berhasil mematahkan harapan Belgia untuk melaju ke semifinal dengan skor 1-2. Sedangkan Swiss harus pasrah lewat adu penalti melawan Spanyol. จะนิ่งกันฟอร์เมอร์จะช่วยสวิตได้ไหวหรือไม่โอ้โหเป็นสเปนเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับโอ้โห แบบชนิดที่เรียกว่าจะหายใจคว่ำครับโอ้โหสุดท้ายสเปนก็ Sementara Ceko versus Denmark serta Ukraina versus Inggris masih berebut bangku semifinal. Lantas siapakah yang bakal lolos ke semifinal? Ceko versus Denmark kayaknya 1-2 deh. Kalau dilihat dari story-nya Denmark, mungkin Denmark lebih unggul. Tapi nggak tahu juga sih. Itu masa tanya aku doang. Ukraina versus Inggris. Kayaknya kalau ngikutin insting aku 1-1. Kalau ditanya milih siapa sih sebenarnya nggak tahu juga ya. Karena selain nggak paham sepak bola, mungkin bukan cuma aku, cewek-cewek di luar sana juga. Ya kalau kita nonton pokoknya milihnya tuh yang ganteng aja. Ini ganteng, oh ya aku milih ini nih. Sementara itu, MasterChef Indonesia Galeri 6 untuk pertama kalinya melepas salah satu kontestan bernama Seto. Hasil masakan duetnya dengan Yogi mendapat kritik tajam dari para juri, Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold. Senyum Seto berubah kecut ketika Chef Renata mengungkapkan jika perjalanan Seto harus berakhir di MasterChef Galeri 6 ini. Orang pertama yang harus meninggalkan galeri dan mimpinya untuk menjadi the next MasterChef Indonesia season ke-8 harus berhenti di sini. So Seto, perjalanan kamu harus berhenti di sini. Ketegangan dan keseruan para kontestan MasterChef masih akan terjadi pada episode berikutnya. Namun di tengah keseriusan itu, sepertinya bakal ada kejutan yang luar biasa di RCTI. Karena bakal ada kolaborasi antara MasterChef Indonesia Season 8 dengan pemain Ikatan Cinta. Usut punya usut, perpaduan program terbaik RCTI itu akan menghasilkan tayangan spesial.